halaman ya. Sebelumnya kita mulai kembali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang tetap standby ya di acara webinar Karir Day kali ini, juga anak-anak sekalian. Monggo invite temannya kembali yang belum hadir Zoom webinar untuk menghadiri. Insya Allah sesi kedua ini akan ada 3 narasumber. Yang pertama dari Ibu Dr. Adinda Aditya Putri. Terima kasih Dr. Adinda atas kehadirannya. Lalu yang kedua Kak Muhammad Abror, ya, beliau sudah hadir juga di studio. Dan yang ketiga nanti adalah Kapten Dio ya, Kapten Dio yang insya Allah akan hadir juga. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Kak Dr. Adinda Aditya Putri melalui Zoom ya Kak ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk bisa sharing ya Kak kepada adik-adik ilmu atau pengalaman Kakak yang sampai sekarang ini mungkin bisa diberitahukan, diinformasikan kepada adik-adik sekalian. Bu bacakan terlebih dahulu. Beliau bernama lengkap Dr. Adinda Aditya Putri, dokter estetika ya Kak ya. Pendidikannya Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta. Lalu memang beliau murid Al-Azhar dari SD ya, SD Islam Al-Azhar Kemang Pratama, SD SMP Islam Al-Azhar, lalu juga SMA Islam Al-Azhar. Organisasi yang beliau ikuti adalah anggota IDI Kota Bekasi, anggota Perhimpunan Ikatan Dokter Estetika Indonesia, dan anggota Ikatan Pengusaha Muslimah Kota Bekasi. Ya, mungkin langsung saja. Sebelumnya kita nikmati dulu tayangan profil dari Dr. Adinda. Tempatnya adalah di Dewi Gria Kecantikan ya, dokter ya, untuk tadi kegiatan beliau sehari-hari. Mungkin langsung saja kepada Kak Dokter ya, Kak Dokter ya, manggilnya ya, di waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya, jadi bisa join dalam Zoom kali ini. Sebelumnya mungkin saya mau menyapa dulu kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Priyadi Suprapto, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ceceng Rahmat, kemudian Ibu Koordinator Karir Day, Ibu Yaci, kemudian guru-guru SMPI Al-Azhar 9 Kemang Pratama, terutama wali kelas 9, dan juga ibu-ibu jamiah dari SMPI Al-Azhar 9 Kemang Pratama, dan juga yang paling penting di sini adalah adik-adik SMPI Al-Azhar 9 Kemang Pratama yang sedang mencoba buat mencari ini kira-kira nanti akan SMA lanjut kemana ya, atau nantinya akan senang ke karir mana ya gitu, atau bidang apa yang akan saya suka gitu.
Nah, baik, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Dinda, biasa dipanggilnya Dr. Dinda. Kemudian saya tuh di Al-Azhar Kemang Pratama sudah dari SD, SMP, kemudian SMA. Jadi ya di situ-situ aja dari kecil sampai besar tuh di Kemang Pratama. Di Kemang aja ya Kak ya. Iya, di Kemang aja. Terus kemudian saya lanjut ke kuliah ke Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta. Waktu itu masuk kuliahnya tahun 2006. Nah, lalu karena saya senang itu lulus menjadi dokter umum. Nah, lalu setelah itu karena saya senang di bidang kesehatan kulit, jadi tapi punya kendala tidak bisa melanjutkan ke spesialis kulit nih karena kebetulan waktu itu sudah menikah gitu. Jadi tidak bisa lanjut ke spesialis kulit. Jadi akhirnya saya senang ke estetika medis gitu. Nah, estetika medis ini seperti dokter umumnya, dokter spesialis kulit lah gitu. Jadi nanti kalau ada beberapa kasus kulit yang memang harus dirujuk, kami rujuk ke dokter kulit, akan tetap dirujuk ke dokter spesialis kulit gitu. Dan sekarang mulai bekerja juga di klinik Dewi Gria Kecantikan. Gitu. Terus kemudian saya mungkin akan sharing sedikit ya tentang bagaimana sih akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang dokter gitu karena sepertinya kayak tidak tiba-tiba gitu Bu. Kayaknya kalau mungkin saya ngerasa dari kecil itu memang seperti sudah kayak waktu kecil mungkin senang main dokter-dokteran gitu. Iya, alat-alat mainan gitu. Terus kemudian saya berlanjut lagi ternyata pada saat SD waktu kelas 5 kelas 6 itu senang banget pada saat ada pemilihan dokter kecil. Kalau zaman dulu ada, sekarang aku nggak tahu nih SD. Dokcil ya. Ada dokter kecil ya benar. Nah, dulu tuh waktu kelas 5 kelas 6 tuh senang banget. Akhirnya aku mendaftar walaupun waktu itu belum jadi dokter beneran, tapi kayaknya seneng aja. Terus ada jasnya juga dulu, jas dokter kecil gitu waktu di SD Al-Azhar gitu. Terus jadi akhirnya kayak punya rasa bangga, kok saya kayaknya bangga banget dipakai jas putih ini gitu. Berlanjut lagi, terus SMP ternyata ada juga ekskul PMR. Nah, ekskul PMR kan juga dalam bidang medis gitu ya Bu ya. Jadi otomatis tuh kayak saya udah pasti tertarik aja gitu untuk ikut, walaupun sebenarnya saya juga ikut basket juga kan, karena satu sisi untuk olahraga lah gitu, untuk fun-nya basket, tapi untuk sisi lainnya saya mengambil PMR. Nah, sudah berjalan waktu tapi memang kok saya nggak beban gitu, saya ngerasa kok saya menjalani bidang medis ini tuh ya udah fun-fun aja gitu. Baik, terus pada saat SMP itu pun juga harus memilih kebetulan memang karena lanjut ke SMA-nya juga memang sudah saya planning di Al-Azhar saja gitu kan. Jadi akhirnya saya berlanjut ke SMA Al-Azhar Kemang Pratama juga. Nah, dari situ kalau dulu tuh mungkin aku baru pemilihan IPA IPS itu setelah kenaikan kelas 2. Jadi kelas 1 waktu kalau sekarang nih dari kelas mana Bu? Dari 10 kelas Kak, iya dari kelas 1 tuh udah peminatan. Kelas 1 udah minat ya, berarti kelas 10 ya sekarang ngomongnya. Kelas 10 gitu. Jadi dari kelas 10 udah mulai minat ya. Oke, nah terus kemudian mungkin kalau zaman aku dulu kelas 11-nya lah baru itu tuh minat. Jadi kelas 10 aku masih mengikuti sesuai yang diajarkan saja gitu. Nah, tapi pada saat kita memilih untuk minatnya kemana nih, IPA atau IPS tuh memang saya balik lagi melihat dari kemampuan. Pertama harus ditentukan nih kita tuh kira-kira senengnya tuh ke bidang apa ya, apa misalnya matematika, fisika, biologi gitu kan, atau memang ke bidang lain misalnya ada ekonomi gitu. Nah, kalau saya memang dari dulunya sudah ngerasa senang tuh bidang biologi, matematika, terus kemudian kimia itu memang saya senang gitu. Dan kebetulan juga kok memang pas juga sama rencana saya untuk menjadi dokter gitu. Jadi semua kalau kita memang bisa berjalan dengan sesuatu yang kita senangi itu ya insya Allah nggak akan terlalu beban, pasti ada tapi nggak terlalu stres kali ya gitu buat ngejalaninnya gitu. Nah, akhirnya ya sudah saya berlanjut ke kelas
berarti kelas 11-nya itu adalah IPA, mengambilnya IPA. Nah, dilihat dari kemampuan, dilihat dari nilai juga, alhamdulillah lancar terus lah. Insya Allah tuh ranking dan segala macam, insya Allah juga nilai bagus gitu. Sampai ke akhirnya memilih ke Universitas Kedokteran. Nah, tapi untuk sebelum saya akhirnya memilih, mampu nggak sih saya gitu ya untuk menjadi seorang dokter, memang waktu itu saya ini dulu Bu, melakukan tes psikologi dulu. Gitu. Jadi saya tes bakat dulu, tes minat gitu ya. Zaman dulu mungkin belum banyak banget ya gitu, karena kan tahun 2006 tuh belum seperti sekarang. Iya gitu. benar Kak. Jadi masih harus kadang kita tes diri. Nah, waktu itu tesnya di Universitas Indonesia. Saya melakukan tes untuk saya mampunya kemana gitu. Nah, ternyata juga memang alhamdulillahnya dari tes bakat tersebut hasilnya tuh muncul 3. Jadi kemungkinan ibaratnya kayak 3 fakultas yang bisa diambil lah mungkin gitu ya, 3 jurusan yang bisa diambil. Itu adalah yang pertama kedokteran. Nah, ini nomor 1. Jadi hasil tertinggi saya itu kedokteran. Kedua, hasil kemampuan saya itu psikologi. Dan yang ketiga, hasil kemampuannya sekretaris, kesekretariatan gitu kayaknya. Nah, terus betul ini bidang yang menurut dari tes kemampuan gitu. Alhamdulillah juga ternyata di situ saya juga merasa tersupport untuk baiklah saya memang harus mungkin saya mampu nih untuk mengambil dokter gitu. Jadi semakin kita kayak tertuju gitu ya, mungkin fokus kali ya, juga fokus untuk mengambil apa sih sebenarnya yang kita senang gitu. Nah, terus kemudian pada saat, dan kebetulan ini juga pengalaman pribadi yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat adik-adik gitu ya. Jadi begini, kebetulan saya waktu itu bersahabat berdua ini. Nah, kami ini sama-sama melakukan sekolah yang sama, kelas yang sama, kemudian kami melakukan tes psikologi yang di waktu yang sama, jadi bareng terus nih. Nah, kami akhirnya berdua juga punya rencana untuk mengambil kedokteran IRT. Jadi sama, intinya sama tujuannya. Ya, nah terus saya masuk ke kedokteran memang karena saya dari kecilnya merasa saya seneng sama bidang kedokteran nih. Jadi terus yang seperti saya ceritakan. Passionnya udah di kedokteran gitu ya Kak ya? Iya, ya betul. Passionnya sudah di situ gitu Bu. Nah, teman saya yang satu ini, pada saat kita tes yang di UI itu, hasil pertamanya tuh ternyata accounting. Tidak ada hasil kedokteran di hasil psikologinya gitu. Jadi hasil pertamanya adalah accounting, kedua dan ketiga saya lupa, tapi yang saya ingat adalah memang dia jago banget, berhitung tuh jago banget. Bisa di luar kepala gitu, kalau dikasih angka tuh bisa tak langsung gitu, kayak bisa ngitung cepat. Nah, terus kemudian akhirnya tapi dia memaksakan, karena waktu itu saya ingat banget alasannya tuh adalah saya ingin keluarga besar saya melihat saya itu seorang dokter gitu. Jadi bukan passion mungkin ya, ada sesuatu yang lain gitu. Ada motivasi lain. Keinginannya dia ya gitu ya. Saya juga cuma support aja, maksudnya bareng aja gitu, silahkan. Tapi kenyataannya memang pada saat di perjalanan bukan berarti kedokteran itu sulit banget atau mudah banget, bukan. Tapi menurut saya memang balik lagi kita harus lihat ke kemampuan kitanya gitu ya. Perjalanan dari tahun pertama, alhamdulillah saya sampai selesai, alhamdulillahnya semua lancar. Nilai alhamdulillah lancar, pokoknya tidak ada pengulangan ibaratnya gitu. Terus kemudian tapi, nah beda cerita sama yang satu sahabat saya ini, teman saya ini gitu. Nah beda ceritanya, benar-benar merasa kayak memang dia sendiri merasa sulit banget buat menjalani ini gitu. Tapi satu sisi mungkin dia ada keinginan lain kenapa dia mau jadi dokternya gitu. Jadi dia paksakan, benar-benar paksakan. Tapi saya melihat bagaimana dia stresnya, bagaimana dia berjuangnya, bagaimana dia akhirnya orang tuanya kan pun otomatis jadi harus ada keluar biaya lebih banyak ya untuk masa kalau kita kuliah kan ada perbaikan nilai, ada biaya lagi gitu. Sampai alhasil sampai detik ini pun dia tidak memiliki gelar dokternya gitu. Nah, jadi itu benar-benar buat di hidup saya tuh kayak satu pelajaran yang bisa sangat kita ambil hikmahnya gitu ya. Betul. Kalau memang segala sesuatu tuh balik lagi kita harus sadar sebenarnya mampunya kita, senangnya kita tuh apa. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu tuh bisa sambil happy juga. Jadi kita juga nggak stres, tapi target itu bisa tercapai gitu. Insya Allah seperti itu gitu. Nah, jadi buat adik-adik semua nanti ini akan mulai pemilihan ya, memilih nanti akan SMA-nya di mana gitu, terus nanti pemilihan jurusannya di mana. Itu memang menurut saya harus banget kalian menyadari, tapi mungkin juga bisa
sharing sama orang tua murid gitu Iya ya, karena betul. sekarang kan banyak banget ya Bu tes-tes Iya, yang bisa menentukan minat tuh malah dari TK gitu, dari pola belajarnya gimana, minat bakatnya gimana. Nah, saran aku sih dengan pengalaman pribadi aku yang, oh ya ternyata dengan mengetahui minat kita, kemampuan kita, kok bisa lebih nyaman ke depannya gitu. iya Nah, betul. dan dengan 3 hasil saya yang tes di psikologi di UI tadi, dengan kedokteran, psikologi, dan sekretaris, ini kebetulan tiga-tiganya bidang yang memang saya senangi dan terima. Jadi Senang maksudnya ya. dokter, oke, sudah jadi dokter. Psikologi ternyata dari saya, setelah saya flashback dari zaman dulu, yang namanya temen curhat itu banyak banget gitu Bu. Jadi kayak nanti temen datang curhat, nanti sini sampai detik ini tuh orang curhat aja sama saya gitu. Jadi mungkin merasa kayak bisa Oh, membantu memberikan oke. solusi gitu ya. Akhirnya dokter dan psikolog ini jadi pas juga karena pasien akan bertanya kepada saya Iya, gitu. pasti pasien Dan satu juga lagi sekretaris. Nah, menceritakan ya. kebetulan betul. Nah, kebetulan yang sekretaris ini pun juga saya dulu sekretaris OSIS dan MPK di Al-Azhar. Jadi, jadi Oh, saya kayak flashback, oh iya ternyata semua yang saya jalani ini memang mampu gitu, yang saya mampu jalan itu memang sudah minat dan kemampuan saya, ternyata kompetensi saya gitu. Jadi otomatis jadi bisa terselesaikan semua dengan baik. Nah ya mungkin nanti juga bisa sama orang tua murid gitu kan, bisa sharing juga untuk ya tes, sebaiknya sih iya, memang tes minat itu dari sekarang nih kira-kira. Jadi kita juga anak tidak merasa dipaksakan, orang tua tidak berasa memaksakan, tapi memang kita tidak, mulai iya melihat dari memaksakan kemampuan gitu ya Kak. setiap individunya, setiap Iya Kak. individunya gitu. Ya mungkin sih saran saya untuk teman-teman semua, karena kan kehidupan itu panjang ya, bukan cuma dari SMP ke SMA aja. Nah untuk adik-adik itu, mungkin saran saya tuh untuk mencapai kesuksesan, insya Allah, Bismillah tuh pertama kenali dulu kalian tuh senengnya apa, potensinya Iya, apa. Ini boleh bidang akademis, boleh bidang hobi, boleh, karena sekarang memang banyak banget kan potensi-potensi orang yang bisa apa ya, bisa sukses di kemudian harinya, iya, padahal iya. bukan hanya dari sisi akademis gitu. Jadi kalau kalian juga punya hobi, punya apa ya, kegemaran sesuatu yang memang bisa kalian fokusin, itu jauh lebih baik. Jadi pada saat kalian sudah mulai kenal kalian ini senengnya apa sih gitu, nah nanti kalian saatnya untuk fokusin, walaupun sekarang masih tetap ya yang fokus utamanya sekolah, tapi Nah, hobi atau kegemaran lain boleh dipelajari dikit demi sedikit buat nanti next ke depan. Terus kemudian juga harus rajin-rajin nih diskusi adik-adik sama orang tua sama mama papa, itu harus rajin diskusi kayak kamu tuh kalian senengnya tuh apa sih, ini pelajaran ini aku seneng deh sama pelajaran ini. Jadi mama papa juga nanti insya Allah tuh jadi tahu, oh ternyata anak saya seneng matematika ya, oh nilainya bagus ya. Nah jadi dengan kalian mau berdiskusi, mau coba cerita dengan sopan, dengan baik, insya Allah orang tua juga jadi lebih paham kalian senengnya apa, maunya ya gimana gitu. keinginan Jadi anak diskusi gitu akan ya lebih Kak ya. enak. Betul, betul Bu, gitu. Nah, kemudian ya dari semua itu, jagalah attitude itu dari kecil. Maksud dari kecil tuh dari usia dini tuh memang sopan santun, kita bertingkah baik, berperilaku baik tuh insya Allah itu akan terbiasa nantinya sampai besar dan bermanfaat buat kalian sampai nanti, benar-benar sampai nanti, mungkin Iya, sampai tua tuh kalau sampai. kita punya insya Allah attitude yang baik, insya Allah pasti kita akan banyak pertolongan juga mungkin dari orang lain. Dan jangan lupa juga pastinya selalu minta doa sama orang tua, karena saya merasa banget perjalanan hidup saya ini karena di keluarga gitu Bu, itu memang kita kalau mau apa-apa, mau ujian, kebetulan adikku juga pilot di Garuda, dia mau terbang, saya mau praktek, adik saya mau ujian, itu tuh semua kita kayak share di grup WA, doain ya aku mau Iya. terbang, doain ya aku mau praktek, doain aku mau ujian, doain, nah gitu. Jadi benar-benar doa dari keluarga tuh, support dan doa keluarga tuh benar-benar insya Support Allah ya akan Kak ya. membimbing kalian tetap selamat dalam perlindungan Allah, tapi juga bisa mencapai target yang insya Allah kalian inginkan. Gitu ceritanya. Ya, Masya Allah luar biasa ya Kak Dinda. Jalannya itu Alhamdulillah mulus ya. Maksudnya jalannya itu Amin. lancar karena memang dari Amin. kecil Insya Kak Allah. Dinda mungkin udah melihat ya
potensi yang ada dari diri Kak Dinda. Kalau Iya. sekarang ini memang tes minat bakat sudah dari kelas 9 Kak, karena kan Oh iya, SMA-nya langsung penjurusan ya. oh ya Kelas bagus 10 itu sudah langsung. alhamdulillah. Jadi ketika masuk SMA milihnya apa nih? Langsung SMA atau IPA atau IPS jurusannya. Jadi sudah Gitu ada. iya Jadi ya. mungkin anak-anak yang sekarang ini mereka sudah menerima tes minat bakatnya. Mungkin dari sini mereka Alhamdulillah. jadi bisa lebih Iya banyak lebih menggali mudah ya bener Bu, betul dari hasil tes betul. minat bakat mereka. Iya betul sekali. Jadi memang lebih enak sih ketika kita tahu kemampuan kita tuh dan tidak nggak memaksain sesuatu, insya Allah hasilnya juga lebih baik. Iya betul Kak. Baik, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Kak ya. Mungkin ada yang ingin Boleh. bertanya, adik-adiknya silakan. Yang ingin bertanya atau ingin sharing gitu ya, sharing ide atau apapun, silakan boleh berbicara langsung atau lewat chat. Boleh diketik lewat chat. Iya, hadiah tetap masih ada ya Bu Yaci, hadiahnya. Esan, ada Esan bertanya. Baik. Pernah mengalami kegagalan Kak? Oh, pernah banget. Intinya kegagalan itu pasti menurut aku sampai umur segini pun ya, sampai tua pun pasti kita akan ada tuh yang namanya kegagalan. Jadi memang hidup itu nggak mulus-mulus banget lurus, tapi justru kegagalan-kegagalan itu yang bikin jadi mulus. Kenapa? Karena dari kegagalan itu kita belajarnya banyak banget loh. Jadi lebih banyak daripada misalnya gini, kalau gampangnya di buku teorinya itu ABC gitu misalnya. ABC nih kita ikutin. Ternyata gagal gitu kan, nggak bisa ABC. Nah, pada saat kita gagal itu, kita tuh jadi kayak bisa menggali dari A ini A poin 1, A poin 2, A poin 3, B poin 1, B poin 2. B. Nah, dari gagal itu kita jadi tahu, oh ternyata dari ABC ini tuh masih banyak lagi yang lebih yang lebih bisa kita dalemin gitu. Jadi jangan pernah takut sama kegagalan, tapi jangan juga menyepelekan. Ah ya udah, kalau menyepelekan dan hasilnya gagal, itu menurut aku ya karena kamu menyepelekan gitu. Tapi kalau kamu sudah berusaha semaksimal, sudah doa, tapi kegagalan itu tetap ada, itu biasanya kalau aku pribadi pertama aku bilang ini adalah cara Allah menyelamatkan. Karena kan belum tentu semua yang menurut kita baik Allah bilang baik juga gitu kan. Nah, Ya, jadi cara Allah menyelamatkan. Tapi kalau tetap gagal. Tapi kalaupun misalnya sudah gagal, boleh sedih tapi nggak usah lama-lama. Biasain mulai membiasakan di otak itu saat saya gagal, solusinya apa? Saat saya gagal, saya harus cari cara apa? Jadi harus itu dari kecil harus mulai aku dibiasakan solusi aja. Jadi pada saat kamu gagal nggak akan ngedrop banget. Ini dalam bidang apapun ya menurut aku gitu. ya, Dalam bidang kehidupan sampai nanti tua. iya. Jadi tetap aja harus dipikirin solusinya apalagi ya. Apalagi kalau kegagalan nggak perlu takut kan punya Allah. Jadi tinggal kita berdoa juga sama Allah. Tapi yakin semua perjalanan hidup kita pasti diiringi sama Allah gitu. Diberikan Jadi nggak jalan stres-stres keluar ya Kak amat. ya. Iya Ada betul, lagi nih insya Kak yang Allah bertanya, pasti. proses bangkit dari frustasi seperti apa? Oh, proses Menurut Kak bangkit dari Dinda ya. frustasi. Oke, kalau proses bangkit kalau dulu mungkin kalau waktu aku seusia adik-adik itu prosesnya itu mungkin masih nangis-nangis dulu ya, masih egonya. Tapi menurut aku enaknya adik-adik zaman sekarang itu udah banyak banget sosial media yang bisa kita Iya, di baca sosial media buat betul, Kak. bangkit lagi tuh gimana caranya ya. Nah, jangan cuma dipelajarin, jangan cuma dibaca, tapi action harus. Jadi ilmu apapun yang adik-adik tuh bisa dapat dari manapun nih, dari Instagram deh paling banyak menurut aku ya. Iya, Ada misalnya proses bangkit atau apa, ya itu usahain dikit-dikit action. Misalnya di Instagram proses bangkitnya tuh ada 5 poin. Usahain dulu 1 poin lewat, 1 poin lewat. Nanti pada saat kegagalannya kalian udah mulai bangkit, itu enaknya Masya Allah, itu bener-bener kayak lewat ya gitu. Sama aja kayak iya. kalian belajar untuk mencapai nilai kan kayak susah, tapi pas nyata ulangan dapetnya bagus, enak gitu. Nah sama aja tuh seperti kayak gitu. Jadi cari banyak informasi positif. Kalau menurut aku cari banyak informasi positif yang bisa kalian dapatkan dari manapun, dari saran orang tua, dari sosial media, dari teman. Nah, yang penting bukan cuma didengar,
Action ya Kak ya, dibuktikan dengan action. Jadi ada semangat terus gitu. Karena kegagalan pasti atau bangkit dari keterpurukan, nah itu pasti gitu kan. Cuman tinggal kitanya aja. Dan tubuh kita yang handle otak kita kok, pikiran kita. Jadi tinggal kita pikir aja mau sedih, apa mau senang, mau semangat. Nah itu semua dari otak. Jadi tenang aja dan pastikan berdoa. Pastikan minta Allah. Allah itu pemilik diri kita, pemilik otak kita. Jadi pastikan berdoa untuk Allah tenangkan saya, Allah beri saya semangat, beri saya kekuatan gitu. Jadi insya Allah nanti Allah yang akan menggerakkannya. Begitu. Baik, terakhir ya Kak, ini ada satu momen di mana ngerasa semua tuh susah banget gitu ya. Ada nggak Kak satu momen di mana Kakak ngerasa semua tuh susah banget? Ketika menghadapi itu solusinya bagaimana? Oh, ngerasa susah banget ya. Kalau ngerasa susah banget solusinya pasti pernah sih. Cuman aku kayaknya agak-agak lupa ya. Karena gini, pada saat aku kuliah itu aku sudah mulai belajar buat menghandle mindset saya gitu. Jadi mindset aku sudah mulai aku kontrol. Jadi pada saat tapi ini bagus banget kalau adik-adik SMP tuh udah mulai ada pertanyaan ini kayak aku bangga banget sama adik-adik SMP nih. Bagaimana cara keluar dari masalah. Jadi nggak ego gitu kan. Cuman intinya gini, pada saat lagi gagal banget, mungkin hampir sama kayak tadi kayak yang sebelumnya gitu. Intinya adalah pertama pelajari kita pada saat sedih dulu ya, misalnya pasti sedih, oke, sedih it's okay karena kan kita manusia ya punya perasaan. Yang kedua coba dievaluasi kegagalannya itu tuh saya karena apa gitu. Jadi pada saat bisa pas udah lebih fresh lagi gitu, terus saya gagal kemarin tuh kenapa ya, kesalahan saya tuh apa ya. Walaupun misalnya di otak kita tidak berpikir kayaknya saya udah melakukan sempurna deh, saya sudah benar deh. Tapi balik lagi, kalau sudah melakukan dengan sempurna, doa sudah kuat, doa sudah support orang tua dan lingkungan udah baik. Kalau tetap ada kegagalan, ingat daun jatuh atas izin Allah. Jadi kalau ada kegagalan, entah Allah mau menyelamatkan kita dari apa. Itu akan kalau kita udah punya mindset kayak gitu, itu kayak akan menyelamatkan kita dari stres yang berkepanjangan. Oh iya ada Allah. Oh iya saya berjalan karena Allah. Jadi semua tuh kayak kita balikan ke Allah itu jauh insya Allah lebih sehat juga kita ya buat diri kita. Dan pikiran pada saat gagal mindset, langsung switching mindset kita tuh kayak langsung pikirin. Oke, gagal kemarin, saya besok harus lebih baik. Apa step-stepnya? Atur, tulis kalau perlu ditulis. Gagal kemarin karena ini. Oke, kedepannya saya akan begini dan jangan lupa action, dilakukan. Jangan cuma dipikirin aja. Iya betul. Gitu. Insya Allah pokoknya kegagalan itu pasti lewat. Kayak badai pasti berlalu ya Bu kan? Badai pasti berlalu, iya betul. Iya betul. Insya Allah jadi tenang aja punya Allah. Gitu. Betul, setuju sekali Kak Dinda. Jadi di sini mungkin yang bisa kita garisbawahi adalah yang pertama kita senang pada bidang apa gitu ya Kak ya. Karena di sini memang tentang karir kita mau kemana sih gitu ya. Jadi dari pengalaman Kak Dinda dan juga tes kemampuan. Jangan nanti kita maunya jadi jadi takut jadi dokter tapi ya itu takut darah gitu kan ya yang tadi kan. Jadi nggak bisa gitu kan. Nah itu jadi dari tes kemampuan itu dan juga senang pada bidang apa jadi bisa tahu ya karir kita. Mungkin kita give applause dulu untuk Kak Dinda atas sharing pengalamannya ya dan juga informasi-informasinya. Kak Dinda ada mungkin kontak yang bisa dihubungi oleh adik-adik? Boleh nanti kalau mau DM, aku kebetulan Instagram aku aktif, jadi bisa lewat Instagram boleh, juga. Kak Dinda nanti. @Dinda-Ditya, DINDA-DITYA. Oke. Baik ya, di situ mungkin adik-adik yang ingin bertanya, Kak Dinda, kemarin aku yang ikut webinar, cuma nggak sempat tanya gitu ya, boleh ya Kak Dinda? Ini boleh banget, senang banget aku. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Dinda atas kehadirannya, insya Allah menjadi amal jariah. Insya Allah, amin. Dokter ya, untuk adik-adik sekalian, terima kasih atas waktunya dan sharing pengalamannya. Semoga ini bukan yang terakhir ya, kita nanti bisa bertemu kembali dan juga adik-adik ada yang ingin ngobrol langsung atau chat langsung dengan Kak Dinda. Iya, boleh banget. Terima kasih Kak Dinda. Sama-sama. Masih tetap di sini boleh ya, masih tetap boleh bergabung Kak Dinda. Demikian anak-anakku sesi webinar sharing alumni ya yang kedua.
dengan narasumber yang pertama, yaitu dari Dr. Adinda Aditya Putri.